Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, malikil haqqil mubin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidi huratil muhajjirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-munazzah minal jihati wal jismiyati wal zamani wal makan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah ya. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih muamalah. Insyaallah kita akan ganti tema pembahasan setelah sebelumnya terkait dengan sedekah, infak, juga hadiah dan hibah. Kesempatan kali ini izinkan saya akan menyampaikan terkait dengan jual beli salam atau pesanan. Dalam transaksi jual beli terkadang ada beberapa mekanisme atau jenis jual beli. Ada jual belinya antara barang kemudian ada uang ditransaksikan, maka jadilah jual beli. Itu yang sering kita sebut dengan jual beli mutlak. Kemudian ada juga misalnya jual beli di mana uangnya nanti dibayarkan kemudian sedangkan barangnya sudah siap. Maka ini disebut dengan jual beli tangguh atau dengan tenggang waktu. Bahasa Arabnya adalah biajilin, ada tempo. Pembayarannya bisa dengan sekaligus nanti sesuai dengan tempo yang sudah disepakati atau secara bertahap. Inilah yang sering disebut dengan jual beli taksit dengan cara cicilan atau angsuran. Ada juga jual beli yang sistemnya antara hutang dengan hutang. Nah ini hati-hati, kalau jual beli hutang dengan hutang, maka ini yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu kalau misalnya jual belinya itu tadi barang ada, uang ada, atau barang ada, uang nanti, dan ada yang berikutnya, yaitu uang sekarang tapi barang nanti. Seperti sistem pesanan. Nah, dalam fikih muamalah disebutlah dengan jual beli salam atau jual beli salaf. Ya, jadi bukan jual beli saling salam menyalami, bukan, atau saling mengucapkan assalamualaikum, bukan. Tapi jual beli dengan cara barangnya nanti diserahkan kemudian sedangkan uangnya sudah selesai pada saat awal atau di muka. Nah, berbicara mengenai jual salam atau jual beli salam ini, definisi bahasanya, salam ini adalah memberi i'ta. Sedangkan menurut istilah fuqaha itu ragam sebetulnya, cuman kalau dirangkum secara sederhana, jual beli salam ini bai'un mausufun fid dhimmah bibadlin yu'ta ajilan. Jadi kalau diartikan secara bebas adalah jual beli di mana jual belinya ini ada yang ditangguhkan atau tidak, belum diserahkan atau masih terhutang dalam tanda kutip barangnya, sedangkan pembayarannya dibayarkan di awal.
Lalu fuqaha atau para ulama fikih dari mazhab Hanabilah dan juga mazhab Hanafiyah menambahkan dengan istilah biqabdi tsaman fil hal, di mana bara apa uangnya harus diserahkan pada saat itu di majlis akad, fi majlisil akdi. Tapi kalau ulama Malikiyah mengatakan bahwa uangnya tidak harus pada saat itu ketika deal ijab qabul, tapi boleh ada tenggang waktu, tapi jangka waktunya ringan, maksimal 3 hari. Tapi kalau menurut ulama Syafi'iyah mengatakan yang namanya salam itu barangnya boleh sekarang, boleh nanti. Tapi sebetulnya kalau kita runut, yang lebih pas tadi definisi yang pertama, jual beli dalam tanggungan, di mana barang diserahkan kemudian sedangkan uang sudah selesai di awal atau di muka. Nah, kalau kita lihat ada sesuatu kejanggalan kalau berbicara jual beli, Pak. Ya, kejanggalannya gimana? Nah, pernah saya sampaikan terkait dengan syarat jual beli. Salah satu syarat yang terkait dengan jual beli itu adalah di mana barangnya harus ada pada saat itu, gitu kan? Bukan jual beli goib. Barangnya tidak ada atau barangnya mungkin sedang di orang lain, tidak. Tapi harus ada pada saat akad. Nah, cuman dalam hal ini terkait dengan salam, gitu kan, ada sebuah bisa dibilang, gitu kan, ya, bisa dibilang pengecualian dalam tanda kutip. Berdasarkan pengecualian ini Al-Quran, hadis, juga ijma serta kias yang dilakukan oleh para ulama. Makanya dalam hal ini, meskipun di situ ada kejanggalan, loh, barangnya belum ada, tapi kok sah jual belinya? Ya, nah, dalam hal ini pengecualian ini berdasarkan ayat tadi dari Al-Quran ataupun dari hadis, kemudian ijma para ulama dan juga kias yang sudah dilakukan oleh para ulama. Artinya salam ini memiliki landasan hukum dari keempat landasan hukum yang tadi disebutkan. Maka kalau kita lihat landasan hukum yang pertama dan yang paling utama tentunya dari Al-Quran. Al-Quranul Karim berbicara mengenai jual beli dengan adanya hutang piutang ini atau sesuatu yang belum dibayarkan, masih ditangguhkan, masih belum diserah terimakan, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Yang kurang lebih wallahu alam kalau diterjemahkan adalah, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian bertransaksi, berjual beli ataupun berakad dengan cara hutang sampai waktu yang telah disepakati, maka tulislah akad atau kontrak tersebut. Nah, kalau berbicara mengenai literal, maka sebetulnya ini hanya khusus terkait dengan hutang piutang saja. Saya minjem ke Pak Haji utang, misalnya berhutang, maka itu anjurannya ditulis. Kalau berbicara tekstual Al-Quran. Tapi kalau kita maknai secara kontekstual dan secara menyeluruh, mendalam, para ulama mengatakan bahwa sebetulnya setiap transaksi akad yang berpotensi ada hutang piutang di dalamnya, maka sebaiknya ditulis. Jadi bukan hanya hutang piutang yang ditulis, tapi jual beli. Kalau memang di sana ada potensi hutang piutang, tulis. Sewa menyewa, kalau di sana ada potensi hutang piutang, maka tulis. Begitupun misalnya syirkah ataupun mungkin transaksi yang lainnya,
Pokoknya selama itu ada potensi terkait dengan hutang piutang, maka tuliskanlah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada kalimat faktubuh, maka tuliskanlah. Para ulama menjelaskan bahwa faktubuh ini bukan sebuah kewajiban, meskipun khitabnya menggunakan fi'il amr. Kalau berbicara usul fikih, anal amro yufidul wujud, bahwa sesungguhnya perintah amr dengan sigat amr itu menunjukkan sebuah kewajiban, tetapi setelahnya ada lagi karinah, illa madalat dalilu ala khilafi, kecuali ada sesuatu yang menunjukkan bahwa hukumnya berubah dari wajib kepada tidak wajib. Ya, dalam ayat yang sama Allah menggariskan bahwa kalau memang merasa saling percaya satu sama lain, maka silahkan, tidak harus dituliskan. Ya, nah itulah karinahnya. Maka dalam hal ini para ulama sepakat sebetulnya tulis menulis dalam transaksi bisnis itu sifatnya tidak wajib menurut Al-Quran, hanya sangat dianjurkan saja. Cuman untuk menguatkan transaksi itu supaya tidak ada yang cedera janji atau saling khianat, saling mendustai di belakangnya, maka itu bahkan harus ditulis. Apalagi kalau kita tarik dalam konteks hukum di Indonesia, Pak. Ya kan? Konteks di Indonesia bagaimana? Wah, sulit cari orang jujur dan amanah misalnya, kan? Kadang yang kita anggap sebagai orang yang amanah saja, ternyata suatu saat mungkin bisa jadi berkhianat. Dalam konteks keindonesiaan, makanya kalau kita lihat rata-rata yang sudah profesional dan bisa dibilang lebih paham dalam hal ini, ketika transaksi dalam apapun itu, dalam jual beli, dalam hutang piutang, dalam bisnis, rata-rata itu tertulis. Bapak belanja di minimarket itu tertulis, ada harga, ada barang apa saja. Kemudian Bapak misalnya datang ke bank, itu pun harus tertulis juga. Begitupun misalnya ke beberapa transaksi yang lainnya. Hampir semuanya transaksi sekarang berbasis tulis menulis catatan, Pak. Jadi jangan dalam hal ini jangan meniadakan juga peran tulisan itu adalah sebuah kekuatan hukum. Ya, walaupun dalam konteks ayat ini sebetulnya bukan merupakan kewajiban. Boleh nggak ditulis? Boleh, tidak sampai berdosa kalau tidak ditulis. Tetapi untuk menjaga, apalagi kita hidup di negara hukum di Indonesia, maka sebaiknya ditulis, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, jadi sekali lagi, tidak semua sigat atau lafaz amr itu, perintah itu menunjukkan wajib. Ya, banyak, Pak. Contoh lagi surat An-Nisa misalnya, ya, ayat ke-3 misalnya, ya, itu adalah terkait dengan nikah. Fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah wanita itu yang baik atau yang kalian mampu 2, 3 atau 4. Kalau itu dianggap wajib, repot, Pak. Kita semua berdosa di sini, Pak. Termasuk saya berdosa, Pak. Istri saya cuma 1. Bapak yang udah puluhan tahun istrinya 1, berdosanya lebih besar lagi gitu kan dibandingkan saya. Kalau dimanai adalah wajib ayat ini, hati-hati. Kalau mau menikah 2, 3, 4 silakan, gitu kan. Kalau memang dirasa mampu dan sudah memenuhi syarat, tapi tidak menjadi sebuah kewajiban, hati-hati. Ya. Jadi sekali lagi, jangan dimaknai setiap perintah dalam Al-Quran itu adalah wajib, ya, termasuk tadi mencatat dan juga berpoligami. Tidak ada kewajiban berpoligami. Sekali lagi saya bantah orang-orang yang mengatakan poligami itu wajib. Ya, loh, baginda Nabi poligami, baginda Nabi poligami ada historisnya.
Mengapa beliau menikah setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Aisyah, dengan Sayyidah Zainab, kemudian dengan Hafsah dengan dan lain sebagainya. Ada historis yang nggak sembarangan. Semua berdasarkan catatan. Lah kita berdasarkan nafsu rata-rata. Ya. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itu yang pertama dalam Al-Qur'an. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sepakat keduanya muttafaq alaih, bahwa Nabi Muhammad SAW lama qadimal Madinah, ketika beliau tiba datang ke Madinah, fara'a annahum, maka sesungguhnya beliau melihat ahlal Madinah, penduduk Madinah itu, qad yuslifuna fith thamar, mereka bertransaksi dengan cara salam, jual beli salam itu di buah-buahan, termasuk kurma di dalamnya. Apakah Nabi Muhammad SAW itu melarang? Tidak. Ternyata beliau membolehkan, bahkan memberikan rambu-rambu aturannya dengan sabda beliau. Ini riwayatnya atau redaksinya menurut Imam Muslim. Man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Barang siapa yang melakukan jual beli dengan sistem pesanan tadi, salam tadi, maka ya jadikanlah timbangannya itu harus diketahui. Kemudian takarannya, jenisnya harus diketahui, dan waktunya itu pun harus diketahui. Maka jangan ada yang tidak dijelaskan ketika jual beli salam atau pesanan. Contoh misalnya saya punya sawah, anggaplah 1 hektar. Ya. 1 hektar ini saya ingin bertransaksi salam. Datanglah Pak Haji kepada saya, Ustaz, saya beli. Ya, beli nanti kalau sudah jadi beras, bukan sawahnya Pak, hasil berasnya. Ya, lalu saya bilang, oke, siap. Berapa yang mau dibeli Pak Haji? Misalnya 5 ton dari hasil panen tadi. Lalu saya bilang, oke, deal. Harganya berapa? Harganya 1 kilonya 10.000 misalnya. Maka deal 10.000 untuk per kilonya, maka uang 5 ton tadi diserahkan di awal 5 ton kali 10.000 berarti kurang lebih 50 juta. Saya terima uang dari Pak Haji tadi, lalu uang tersebut digunakan untuk menanam padi, juga menjaga merawatnya, kemudian membiayai dari mulai pupuk, lalu misalnya pestisida, lalu tukang dan lain sebagainya, sampai nanti setelah deal berapa lama Ustadz? Misalnya rata-rata sawah sampai panen itu 6 bulan. Maka setelah 6 bulan deal saya akan serahkan ke Pak Haji. Ya, hasil daripada yang 5 ton tadi. Ya, nah kalau kurang gimana? Maka kalau kurang saya harus mencari tambahannya sampai pas 5 ton. Kalau lebih gimana? Maka yang lebihnya saya sisihkan, saya kasihkan saja 5 tonnya kepada Pak Haji karena sudah yang bayar di awal. Kan sama-sama enak. Saya punya uang untuk mengolah sawah. Saya punya untung jelas di awal, ada yang belinya. Daripada nanti saya kebingungan, saya harus nyari pinjaman, nyari modal, belum lagi ketika panen saya belum tentu dapat pembelinya, riweuh lagi gitu kan. Ya, lebih baik saya jual beli salam, saya terima uang di muka, misalnya, udah sekarang tinggal bagi-bagi saja, ambil untung sekian, gitu kan, untuk operasional sekian, untuk bahan-bahan sekian, sudah dibagi-bagi, itu sama-sama menyenangkan dan memiliki kebaikan untuk bersama. Tapi kalau misalnya jual beli salamnya seperti ini,
Ustaz, saya beli 1 hektar hasilnya 10 juta misalnya, maka itulah yang tidak boleh. Kenapa? Karena patokannya tidak ada. Harus dikilo terlebih dahulu, ditakar terlebih dahulu, karena saya menjual beras, bukan menjual sawahnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi kalau misalnya tadi bilang datang, udah saya beli hasilnya 10 juta misalnya, maka itu yang tidak boleh. Nah, disinilah patokannya baginda Nabi menyatakan harus dengan hitungan kilo atau takaran yang jelas, harganya jelas, waktunya pun harus sama-sama jelas. Ya, jadi hati-hati nih, ya, kalau mungkin yang punya sawah, boleh sebetulnya kalau mau borongan seperti itu, tapi ditentukan per kilonya sekian, atau per kintalnya harganya sekian, per tonnya harganya sekian, itu jelas, nggak apa-apa. Tapi kalau diborong, udah 1 hektar 10 juta, nah itu yang akan membuat kerugian salah satu pihak, itulah yang tidak dibenarkan dalam fikih muamalah. Dan dasar yang ketiga adalah bahwa para ulama tadi menyatakan ada ijma, ada kesepakatan di antara mereka, bahkan sudah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, dilanjutkan oleh zaman sahabat Khulafaur Rasyidin, berikutnya dilanjutkan kembali oleh pada zaman tabi'in dan seterusnya, ya, sampai dengan kita, dan itu semua tidak ada yang menolak ijma tersebut. Jadi sederhananya, berbicara mengenai masalah jual beli pesanan, salaf atau salam ini, pada hakikatnya silahkan diperbolehkan. Hadirin masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, cuman yang harus diperhatikan tadi, ya, kalau jual beli dengan sistem pesanan ini, hal yang harus diperhatikan, jangan sampai kita bisa dibilang karena sesuatu itu sudah terbiasa berjalan di masyarakat, gitu kan, akhirnya ya sudahlah, geus da bae biasa ini sudah menjadi langganan, akhirnya kita padahal sudah ada aturannya. Misalnya nih contoh, saya tuh pernah, gitu kan, dulu orang tua punya pohon mangga atau jambu, ada orang datang penjual, Pak, pembeli, ya, dia masih pembeli tapi mau ngejual lagi, Haji, ini satu pohon 100.000 misalnya kan, gitu kan. Nah, ini hati-hati nih yang nggak boleh, Pak, ya. Satu pohon 100.000 kan nggak jelas berapa kilo, takarannya gimana, kualitasnya gimana, jenisnya kayak gimana. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Tapi kalau misalnya udah dari hasil misalnya pohon ini kalau per kilonya saya beli 10.000 misalnya, maka itu nggak masalah. Berarti kalau dapat 5 kilo kita bayar, dia dibayar 50.000, kalau dapat 10 kilo 100.000, nggak ada yang dirugikan kan. Nah, cuman kan terkadang maaf sekali lagi ya, udah biasa Ustaz. Nah, itulah ya menjadi kelemahan di kita, udah biasa Ustaz. Nah, punten, bukan berarti ingin menghalangi, tapi hanya mengingatkan, ya, substansi atau mohon maaf, esensi jual beli itu harus ada keridoan salah satu atau kedua belah pihak, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa ang takuna tijaratan ang tarotim minkum. Yang kurang lebih wallahu alam artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan harta sebagian kalian kecuali dengan cara perniagaan atas dasar ridho, rela satu sama lainnya, ya. Nah, itulah esensi daripada transaksi fikih muamalah, termasuk di dalamnya jual beli, harus ada keredoan antara dua belah pihak, ya. Nah, hadirin masyarakat muslimin jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan terkait dengan salam ini. Ada rukun, ada syarat, ya, ada juga mungkin contoh-contohnya, dan juga beberapa ketentuan yang terkait dengan jual beli salam ini. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu
a'lam bis-shawab. Jazakumullah bagaimana kekhbaran ilmu kepada kita dan guru kita masalah jual beli salam ya. Mungkin dari bapak dan ibu ada yang menanyakan mengenai jual beli ini enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, mohon petunjuk terkait tema di malam ini, yaitu mengenai jual beli salam. Era sekarang era digital ya. Nah, di sini kan sudah marak mengenai jual beli online, ya kan? Baik itu yang cara cash dibayar di tempat maupun dibayar lebih dahulu. Ya. Nah, itu apakah itu termasuk jual beli salam yang pertama? Kedua, bagaimana hukumnya menurut Islam? Barangkali itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Oke. Terima kasih, pertanyaan menarik ya. Saat ini transaksi jual beli itu sudah mengandalkan digital, termasuk tadi jual beli online. Ada yang disebut dengan sistem COD, ya, cash on delivery. Barang datang, kita bayar uang. Padahal sebelum-sebelumnya tidak ada Pak jual beli online. COD itu kita transfer dulu, masuk ke rekening penampungan, punya marketplace, setelah itu diterima uangnya, kita okekan, baru dibayarkan kepada penjual. Kalau sekarang kan beda, gitu kan? Nah, ini menarik nih. COD ini, saya khususkan kepada COD. Apakah termasuk jual beli salam ataupun tidak? Gitu kan? Nah, lebih spesifiknya lagi. Yang harus kita telaah, namanya COD, itu barang sudah ada. Masuk atau diterima oleh kita, baru kita bayar. Sedangkan kalau salam, barang belum ada, masih dalam tahap pengerjaan atau mau dikerjakan, tetapi uang sudah diserahkan terlebih dahulu. Maka dalam hal ini jual beli cash on delivery itu tidak termasuk kepada kategori jual beli salam atau salaf. Lalu masuknya kemana? Nah, ini yang jadi bisa dibilang kalau saya pribadi gitu kan masih menerka-nerka punten. Jual beli COD pada dasarnya tidak termasuk jual beli salam, ya kan? Nah, tetapi di sini yang jadi kenapa penerka-nerka? Karena ketika jual beli COD yang kita terima barang, kita terima lalu kita bayarkan uangnya. Nah, di sini uang itu diterima oleh kurir. Kurir bukanlah seorang penjual, tetapi dia hanya pengantar barang sistemnya. Beda kalau kita membayar kepada marketplace atau kepada rekening. Marketplace sudah ditunjuk sebagai wakil daripada si penjual, tentunya dengan mengisi formulir gitu kan sampai diokehin, maka sudah mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh marketplace gitu Pak ya. Nah, dalam hal ini berarti marketplace sebagai wakil daripada si penjual. Nah, masalahnya dari marketplace ke kurir itu ada akad lagi nggak bahwa dia sebagai wakil dari marketplace untuk menerima uang dari pembeli yang nanti uang tersebut akan diteruskan kepada si penjual. Itu yang jadi problematika bagi saya. Kalau misalnya sudah ada akad bahwa si kurir sebagai wakil dan berhak untuk menerima uang pembelian dari pembeli kepada nanti yang akan diteruskan pada marketplace, itu nggak ada masalah pada dasarnya. Berarti ada beberapa akad jual beli. Itu yang pertama. Dua, perwakilan daripada si penjual kepada marketplace. Dua. Yang ketiga,
perwakilan dari marketplace kepada si kurir 3. Yang keempat, perwakilan daripada si pembeli kepada si kurir 4. Nah, jadi ada 4 akad dalam satu transaksi. Ini yang jadi problematika gitu, Pak. Ya. Nah, dalam hal ini kalaupun dibolehkan 4 itu ya bisa dibilang berdampingan, maka tidak boleh saling keterkaitan satu sama lain. Artinya maksud keterkaitan di sini, kalau satu batal, semua tidak otomatis batal dengan seketika. Itu yang kalau tidak berkaitan. Tapi kalau bergantung atau berkaitan satu sama lain, yang satu batal, semua batal. Nah, inilah yang tidak boleh gitu. Maksud saya. Ya. Jadi pada dasarnya jual beli dengan sistem COD ini saya katakan tadi terlepas dari memang sudah ada sistemnya, cuman kalau ditelaah dari sisi akad ini masih agak membingungkan, gitu ya. Maka kalaupun saya pribadi lebih mengambil dengan tidak menggunakan sistem cash on delivery, lebih baik saya titipkan langsung, transfer uangnya misalnya via rekening bank atau via QRIS atau mungkin via yang lainnya, maka di situ sudah tentu uangnya disimpan oleh marketplace di rekening khusus. Setelah itu baru barang diterima, uang dibayarkan. Ya, karena di situ pada dasarnya tidak memerlukan banyak akad dan di satu sisi akadnya sudah jelas. Ya, nah jadi sudah tidak usah lagi bingung. Kecuali kalau dengan sistem online-nya itu di situ ada yang disebut dengan ada reseller, ada dropshipper, Pak. Nah, ini yang jadi permasalahan kedua. Kalau reseller tidak ada permasalahan karena reseller itu membayar dulu barangnya kepada penjual pertama, selesai kan? Sedangkan dropshipper dia tidak punya barang, dia tidak punya harga, tapi bertindak seolah dia punya barang dan punya harga. Itu yang jadi permasalahan akhirnya. Ya, jadi harus dipisahkan. Ternyata problematika terkait jual beli online itu ya tidak semudah yang kita bayangkan. Cuman ala kulihal kalau kita mau mengambil kaidah dalam hal ini masolihul mursalah, gitu kan, kemaslahatan yang bersifatnya bersama dan tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis terkait kemaslahatan tersebut, maka silahkan mengambil konsep kaidah masolihul mursalah. Ya, tapi kalau lebih hati-hati lagi, maka sistem yang tadi dropshipper dengan sistem cash on delivery tadi, maka sebaiknya kita tidak gunakan. Ala kulihal itu mungkin kembali kepada Bapak dan hadirin masing-masing. Wallahu a'lam. COD ya? COD terus ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saja Pak Ustaz ya. Kita singkat saja. COD itu kan kita ditawarkan juga. Ya. Ketika kita order, silakan bayarnya kris, Ya. atau transfer, Ya. atau COD. Betul. Terus terang aja. Sebagai pembeli itu, saya memilih COD. Ya. Karena pernah saya transfer, begitu datang barangnya tidak cocok. Ya. Ukurannya, ini saya bicara bukan pakaian, tapi saya pernah beli ban sepeda. Ukuran jelas, saya cantumkan sekian-sekian, bayar, diantar sampai di rumah, ukurannya kebesaran. Sampai saya ke Pak Gareng, saya bilang ini ukurannya kebesaran. Tapi karena Pak Gareng ahli, itu bisa. Tapi secara tertulis ukurannya kebesaran. Artinya saya bayar tapi barangnya tidak cocok. Nah makanya kalau selama ini saya memilih COD, karena apa? Kita lihat dulu barangnya cocok enggak, kan kita belum bayar. Ya. Kalau enggak bayar ya kita retur. Ya. Kan gitu kan. Ya. Karena COD itu memang ditawarkan. Nah ini
hukumnya haram atau halal, dibolehkan gitulah. Terima kasih. Oke. Nah, lanjut ya. Apakah COD seperti itu? Nah, masalahnya kan gini. Ketika kita mengembalikan barang, si kurir itu punya nggak kewenangan untuk menerima dalam hal ini? Padahal dia nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Saya bukan penjual. Loh, kan Anda wakil. Bukan, saya bukan wakil. Lalu siapa dia? Dia hanya petugas pengiriman saja kan. Nah, berarti tidak ada akad sebagai wakil daripada si penjual pertama. Jadi status dari si kurir ini siapa gitu kan? Nah, ini jadi permasalahan gitu Pak. Ya. Nah, kemudian ketika barang itu diretur, lalu diretur setelah itu si kurir, pokoknya masalahnya saya belum tahu ya gini. Dan saya belum pernah ada kejadian kami deh. Ketika barang itu tidak cocok, lalu diretur, apakah si kurir itu wajib menerima returan atau boleh menolak? Dia yang menyarankan. Nah, berarti kan dalam hal ini seharusnya boleh kan, harus dong menerima returan kalau tidak sesuai dengan diretur aja kan. Nah, seharusnya. Nah, cuman faktanya apakah betul semuanya seperti itu? Semua kurir dapat terima aja kan? Saya nggak tahu menau kan, kurir juga nggak mau ribet Pak. Dia nggak punya barang, teknisnya nanti harus mengembalikan ke marketplace, mengembalikan marketplace nunggu lagi uangnya dan lain sebagainya gitu kan, returan dari si penjual dan sebagainya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Makanya saya katakan tadi, ketika sistem COD itu karena banyak pihak yang terlibat, akhirnya justru semakin berbelit gitu. Nah, itu yang saya katakan tidak disarankan. Kalau berbicara haram halal, sebetulnya andai kalau misalnya si wakil atau si kurir tadi menjadi wakil dan dia memiliki kewenangan penuh untuk menerima iya atau tidak, maka silakan, boleh, halal hukumnya. Nah ya gitu Pak Haji ya. Nah, tapi kalau misalnya berdasarkan transfer kan, si penjual kan yang mengokekan, oke saya retur, coba kirim video unboxingnya misalnya kan, ya kan, oh iya benar tidak sesuai dengan kriteria. Setelah itu baru dia punya kewenangan untuk meretur barang atau mengembalikan uangnya gitu Pak Haji ya. Nah, itu mungkin yang jadi catatan terkait dengan jual beli cash on delivery tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itu masih banyak yang bertanya-tanya, tapi waktu udah masuk waktu isya ya, gitu. Ayo kita sama-sama akhiri kalian kepada malam ini. Kalau kita disehatkan benar-benar adakan untuk mendapat, kita sama-sama membaca doa kepada Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.